في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Ya, saudara-saudara, doktrin tentang ketritunggalan Allah yang esa itu sering menjadi perdebatan tidak hanya di lingkungan lintas agama, tetapi juga di lingkungan Kristen sendiri. Biasanya yang menolak doktrin ini adalah sekte-sekte baru yang kebanyakan memang tidak terlalu pintar biasanya. Dan sekte-sekte ini ya kadang-kadang menolak itu dipahami menurut logika modern. Padahal suatu ajaran bahkan apapun ya yang muncul dari rumusan ratusan tahun yang lalu itu mesti dipahami menurut bahasa konteks pada zamannya. Tidak bisa kita memahami konteks 2000 tahun yang lalu kita pahami dengan vocabulary peristilahan zaman sekarang. Itulah yang namanya anakronisme. Nah, yang seperti ini sering terjadi masalah ya, misalnya anak sulung. Ini masih berkaitan dengan keilahian Yesus. Sulung dalam budaya Timur Tengah kuno ribuan tahun yang lalu itu bukan sekedar anak yang lahir pertama. Dalam bahasa Ibraninya Bechor. Dan itu tidak hanya tercatat dalam Alkitab. Kalau Anda membaca inskripsi-inskripsi kuno, naskah-naskah hukum di zaman kuno, misalnya Prasasti Nusi yang ditemukan itu kira-kira tahun 2000 sebelum Masehi. Naskahnya sampai sekarang ada, ditemukan dalam penemuan arkeologi. Dan itu sejaman dengan Abraham. Ada seorang yang menjual hak kesulungannya dengan sebidang tanah. Coba dipahami menurut bahasa hukum zaman sekarang. Hak kesulungan itu apa? Masa kesulungan bisa dijual? Ya kan? Padahal kesulungan dalam makna sekarang itu ya anak yang lahir pertama, sudah titik, hanya itu maknanya. Tidak lebih, tidak kurang. Tapi 2000 tahun sebelum Masehi, kesulungan atau Bechor itu pertama. Memang artinya anak yang lahir pertama kali. Kedua, dia memiliki hak untuk menjadi pemimpin mezbah keluarga. Karena masyarakat zaman itu kan sangat religius. Ketiga, dia berhak menerima berkat orang tuanya dan dia menerima properti atau warisan 2 kali lipat. Nah, kalau Anda membaca narasi kisahnya Yakub, oh ini orang curang kok bisa diberkati Tuhan. Ya kan? Esau kelihatannya yang ditipu daya. Tetapi Esau itu sesungguhnya membatasi hak kesulungan hanya warisan atau properti secara lahiriah yang bisa ditukar dengan kacang merah. Jadi itu merendahkan sekali hak kesulungan. Sementara yang kedua menerima berkat orang tuanya dan menjadi pemimpin mezbah keluarga diabaikan. Nah coba, kalau ini dipahami dalam konteks zaman itu tentu Yakub benar
dan Esau itu merendahkan hak kesulungan. Ini dibuktikan dari prasasti Nusi, undang-undang Lipit Istar. Nah, coba dipahami zaman modern, ada orang namanya Charles Taze Russell, pendirinya saksi-saksi Yehova. Nah, kalau Yesus itu disebut anak sulung, dialah yang sulung yang pertama dari segala yang dijadikan Allah. Wah, berarti Yesus anak sulung, kita ini adik-adiknya. Jadi Yesus itu punya jabatan ya hanya lebih senior dari kita. Ini sudah salah. Berlipat-lipat kali salahnya, memahami konteksnya salah, penerapannya juga salah, studi gramatika bahasa asli juga tidak menguasai. Tapi karena ngomongnya banyak, menguasai media, jadi dianggap benar. Maka sesuatu yang populer itu belum tentu benar. Itu tergantung tim suksesnya siapa, kan itu kan. Nah ini loh saudara-saudara, begitu juga kalau kita memahami masalah iman, ya lebih-lebih lagi kita bicara tentang Tritunggal. Makanya miskonsepsi saksi Yehova tentang Yesus sebagai anak sulung itu salah besar. Enggak usah baca Alkitab aja itu salah loh. Apalagi baca Alkitab. Makanya biasanya orang Kristen itu memisahkan antara ilmu teologi dengan ilmu-ilmu yang lain. Ini juga metodologi yang keliru. Sebab bagaimana kita bisa memahami sebuah ungkapan 2000 tahun sebelum Masehi kalau tidak melihat sumber-sumber sejarah sejaman yang bisa mengungkap istilah itu. Nah, istilah Tritunggal juga seperti itu. Biasanya yang salah paham dengan Tritunggal itu kan saudara-saudara kita Muslim. Agama Islam itu muncul akhir abad ke-6, awal abad ke-7. Iya kan? Nabinya namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sangat menghormati semua agama. Tapi ketika iman kita disalahpahami, ya hak jawab kita dong harus kita sampaikan. Apa yang ditulis dalam dokumen sejarah di abad ke-7 setelah Masehi tidak bisa juga untuk mengukur bagaimana perumusan konsep Allah Tritunggal ratusan tahun sebelumnya. Kan begitu mestinya cara berpikirnya yang logis kan? Orang tidak, satunya dianggap wahyu yang tidak bisa dikritik, salah paham dengan orang lain, Kristennya rendahkan, Alkitabnya dituduh palsu dan kemudian dinilai berdasarkan pandangan orang yang berbeda konsep dengan kita. Ini tidak adil. Karena itu saya tidak pernah mau ngurusi agama orang. Saya hanya ingin meluruskan ketika orang membuat miskonsepsi terhadap kita. Salah satu pertanyaannya, kata Tritunggal kan tidak ada dalam Alkitab. Kenapa kita percaya? Maka saya jawab, lah judul kamu persoalkan isinya kamu gagal paham. Sekarang saya tanya, agama apapun juga itu judulnya tidak selalu ada. Pengalaman iman itu mendahului formulasi teologis. Pengalaman iman itu mendahului rumusan, kok rumusannya yang dipersoalkan. Islam mengagungkan ajaran tentang tauhid yang artinya paham yang mengesahkan Allah dari ilah-ilah yang lain yang dianggap sekutu baginya dan itu tidak layak. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, tidak ada ilah selain Allah dan tidak ada sekutu baginya karena dia satu-satunya yang Maha Esa. Kan seperti itu. Tapi ilmu yang menekankan, memperdalam tentang keesaan Tuhan itu namanya at-tauhid. Lah kata tauhid juga tidak ada dalam Al-Quran. Apa kemudian Anda mengatakan, tidak usah percaya tauhid karena istilah itu tidak ada dalam Al-Quran. Masa begitu? Begitu juga kita tidak percaya dengan Tritunggal karena Tritunggal itu tidak ada dalam Alkitab, itu mainnya kurang jauh.
Coba Anda lihat agama apa yang judul teologinya ada di dalam kitab sucinya. Tidak ada. Orang Hindu menyebut teologinya Brahman Widya. Kata itu secara letterlek juga tidak ada dalam kitab Veda. Ya kan? Bahkan penamaan monoteisme, panteisme, politeisme itu kan hasil produk modern. Jangan digambarkan pada zaman Musa ada istilah tauhid. Sekalipun dalam kitab Taurat disebutkan Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Dengarkanlah wahai Israel, Adonai itu Tuhan kita, Adonai Tuhan itu Esa misalnya. Tetapi kata monoteisme itu tidak ada di zaman Musa, kata tauhid tidak ada di zaman Yesus. Bahkan dalam Quran juga tidak ada judul itu. Tapi apakah itu salah? Ya enggak salah, wong itu substansinya ada, ajarannya ada, inti pengajarannya jelas dalam kitab suci, yaitu benar. Tapi judulnya tidak ada. Maka sekarang jangan tanya judul, pahami isinya, kan begitu. Nah ini soal istilah tauhid. Istilah tauhid itu sejajar dengan monoteisme. Itu baru ditemukan di abad 17 oleh seorang ahli namanya Henry Moore. Dia mengatakan monoteisme itu adalah paham yang percaya tentang adanya satu Tuhan. Ketika kemudian disusun kamus bahasa Ibrani dan bahasa Arab, kata monoteisme dalam bahasa Inggris itu dialih aksarakan dalam bahasa Ibrani monoteism. Lalu diartikan apa maknanya monoteisme. Dalam entrinya yang berbahasa Ibrani ditulis emunat hayikhut, percaya kepada keesaan, atau emunah biluhi ikhad, percaya kepada Allah yang esa. Sampingnya pakai bahasa Arab ditulis al-iman bi ilahin wahid, iman kepada Tuhan yang esa atau at-tauhid. Jadi istilah ini produk-produk modern, saudara-saudara. Makanya jangan judul dipersoalkan. Tapi dari manakah kita mengenal istilah Tritunggal? Ya, istilah itu baru muncul tahun 180-an Masehi. Diucapkan oleh siapa? Oleh seorang bapak gereja dari Antioquia, Syria. Namanya adalah Martheophilus al-Antaki, Theophilus dari Antioquia. Dia menyebutnya dalam bahasa Yunani triados, yaitu Trinitas. Trinitas itu bahasa Latin. Bahasa Yunaninya triados. Apa itu triados? Ho theos Allah, ke ho logos auto, dan firmannya ketes sepias auto, dan kebijaksanaannya, yaitu roh kebijaksanaannya. Maka kata auto yang menunjukkan kepada himself, ya, kehologos auto dan firmannya, berarti nya itu menunjuk kepada siapa? Menunjuk kepada hotheos. Berarti keberadaannya hanya satu, yaitu Allah. Tapi dalam Allah yang satu itu ada firman-Nya, ada roh kebijaksanaannya, atau ada roh kudus-Nya. Nya itu menunjuk kepada yang satu tadi. Dalam yang satu itu ada firman-Nya, ada roh kebijaksanaannya. Itu tahun 180. Tapi apa sebelum itu tidak ada Trinitas? Baca dulu sejarah gereja. Karena iman kepada Trinitas itulah orang rela mati, kehilangan nyawanya demi iman yang dipegangnya. Martir yang bernama
Polikarpus dari Smyrna. Polikarpus dari Smyrna. Ini salah satu pemimpin awal dari 7 jemaat yang dicatat dalam kitab Wahyu. Dia disuruh menyangkal Yesus. Dia ditangkap di biara tempat dia berdoa oleh seorang perwira Romawi. Di dalam kereta itu disampaikan, "Bapak, kenapa kau tidak kerjasama dengan saya ajalah? Saya tidak tega sebetulnya nangkap Anda. Sudah tua kan, umurnya 80 tahun. Tak satu kali pun dia pernah mengecewakan aku." Dia pilih mati ketimbang menyangkal Yesus. Dalam eksekusinya ketika dia dibakar, Polikarpus memuja Allah Tritunggal. Dia mengatakan, "Untuk inilah wahai Bapa surgawi, aku datang dan memberikan diriku seutuhnya," kira-kira seperti itu. "Demi engkau, bagi engkau dan imam surgawimu yang kekal Yesus Kristus dan Roh Kudus, segala hormat kemuliaan bagimu. Amin." Dia pilih mati ketimbang menyangkal Yesus yang dihayatinya dalam konteks Bapa surgawi, imam surgawi yang kekal, dan Roh Kudus segala hormat kemuliaan baginya selama-lamanya. Jadi dia menyembah Allah yang disebut Bapa surgawi setara dengan penghormatannya, penyembahannya kepada imam surgawi yang kekal Yesus Kristus dan Roh Kudus. Semua data sejarah awal gereja, bahkan sebelum yang namanya konsili, menegaskan keesaan Tuhan sekaligus sentralitas Yesus Kristus dan Roh Kudus dalam persekutuan ilahi itu. Jadi orang-orang begitu lancangnya mengatakan Yesus jadi Tuhan baru tahun 325. Heboh karena tim suksesnya lebih banyak. Kita menjadi minder karena itu. Padahal Anda cukup membaca buku sejarah. Hasil konsili Nikea, Konstantinopel, Efesus itu datanya tercatat. Orang-orang atau para uskup yang hadir dicatat namanya juga. Dalam liturgi gereja ortodok Koptik, liturgi Basilius, makanya orang ortodok kalau ibadah minggu sampai 3 jam, itu disebut kami berdoa bersama 318 bapak-bapak konsili Nikea, 150 bapak-bapak konsili Konstantinopel, disebut satu-satu. Dan itu seperti kejadian minggu kemarin. Makanya saya selalu mengatakan gereja harus punya akar apostolik. Karena kalau tidak begitu, Alkitab langsung Luther, Alkitab langsung Calvin. Yang kosong ini diisi oleh orang-orang yang sok tahu tadi, Da Vinci Code, ya kan? Ada yang lancang mengatakan Yesus baru dilantik jadi Tuhan tahun 325. Padahal Anda baca buku yang mana Apostolic Fathers, itu ditulis oleh siapa? Ditulis oleh murid-muridnya para rasul. Misalnya Ignatius dari Antioquia, itu muridnya Rasul Petrus. Lah Anda membaca Petrus datang ke Antioquia di Galatia pasal 2. Tapi kenapa pikiran kita mandek? Kira-kira muridnya yang dididik Petrus di Antioquia siapa saja ya orangnya? Ada enggak dokumennya? Kan mestinya begitu kan? Tapi karena kita ini sudah terpotong dari akar sejarah. Biasanya kan orang Protestan tidak punya santo-santo, yang punya hanya santoso kan? Akibatnya semua tokoh-tokoh gereja awal yang tidak tercatat dalam Alkitab dibuang oleh gereja Protestan. Ini kerugian besar karena kita kehilangan sejarah selama ratusan tahun. Hanya gara-gara supaya tidak mirip dengan Katolik. Kita harus melakukan kembali rekonsiliasi sejarah, memaafkan sejarah, menatap masa depan bersama. Ignatius dari Antioquia itu mengatakan, tabib agung kita Yesus Kristus yang pertama lahir dari Allah,
yang kedua lahir dari Bunda Maria. Yang terpahami dan yang tidak terpahami, satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Ek Theos ke ek Marias, yang lahir dari Allah sekaligus lahir dari Bunda Maria. Ketika Konsili Nikia diselenggarakan, itu kan hanya reaksi terhadap kelompok bidat yang namanya Arius. Maka kemudian gereja menekankan, aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Kalau diterjemahkan bahasa Arab juga bunyinya sama, yaitu ilahun wahid, nu'min bi ilahin wahid, Allahul ab, tubid al-kul, qolikus sama'i wal ard, kullu mayuro wa ma la yuro. Saya tidak ngomong Islam, ini liturgi gereja ortodok, nanti salah paham lagi. Pak Bambang ngurusi Islam, ini bukan ngurusi Islam, saya cerita liturgi gereja saya kok. Ya toh, satu Tuhan, one God. Dari mana ayatnya? 1 Korintus pasal 8 ayat 4. Terjemahan Alkitab yang terbaru. Ya, saya anjurkan gereja segera membeli itu. Terjemahan baru edisi 2 diterjemahkan, dan tidak ada ilah lain selain Allah yang esa. Dalam Alkitab bahasa Arab diterjemahkan wa alla ilaha illallahul ahad. Alkitab yang terbaru tidak lagi ditulis dan tidak ada Allah lain. Allah itu tidak bisa lain lagi. Allah itu hanya satu, karena asalnya dari al-ilah. Maka semua kata Allah dalam huruf kecil sekarang sudah dihapus dari terjemahan Alkitab terbaru. Itu karena penerjemah yang lama itu menyamakan kata Allah dengan kata God dalam bahasa Inggris. Kalau God bisa huruf kecil, tapi kalau Allah tidak bisa huruf kecil. Orang lagi mengatakan Alkitab kok direvisi? Yang direvisi terjemahannya dul, bukan Alkitab, bahasa aslinya. Ini orang isinya salah paham, pahamnya salah, kok terus menerus ada. Kadang-kadang kita ini ya bosen juga, tapi setiap saya mau bosen menyampaikan amanat ini, selalu saya diingatkan, kamu kalau bosan menjelaskan kalah dengan setan. Karena setan itu tidak terlalu pinter-pinternya hanya mengulang-ulang dan telaten. Ya toh? Yang kedua, one God, satu tadi. Yang kedua, one Lord, Elohim echad dan Adonai echad. Dikatakan dan satu Tuhan. Nah, Tuhan di sini tidak lagi bermakna sembahan, tapi bermakna Lord, yang dijunjung tinggi, yang punya otoritas. Itulah bedanya kata Allah dan kata Tuhan. Bedanya antara kata Elohim dan kata Adonai. Bedanya antara Deus dan Dominus. Bedanya antara Theos dan Kurios, kira-kira seperti itu. Ini mesti clear dalam katekisasi supaya kita tidak bingung lagi, ya. Dan satu Tuhan, satu junjungan agung, satu Tuhan di atas segala Tuhan, satu Tuhan, Yesus Kristus, yang diperanakkan dari Bapa sebelum segala abad, anak tunggal Allah, monogenes Theos, yang diperanakkan dari Bapa. Ada enggak orang diperanakkan dari Bapa? Yang diperanakkan mesti dari mama, enggak ada diperanakkan dari Bapa. Ini artinya apa? Kita baca berkali-kali waktu katekisasi, tapi pernahkah kita berpikir beranak kok dari Bapa? Karena kita sudah terbiasa mendengar itu. Tapi bagi orang di luar kita bisa sedikit memberikan stressing, diperanakkan dari Bapa. Mana ada di dunia orang diperanakkan dari Bapa? Semua juga diperanakkan dari mama. Karena yang punya rahim itu mama, Bapa tidak punya rahim. Kenapa diperanakkan dari Bapa? Karena ini bukan beranak secara fisik. Ini untuk menekankan bahwa Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan secara fisik. Maka orang Kristen 1000%
percaya dengan apa yang disampaikan oleh saudara muslim, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak sesuatu pun yang setara dengan dia. Amin. Makanya Oma Irama itu benar. Tuhan tidak beranak dan tak diperanakkan. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu betul. La ilaha illallah ada di 1 Korintus 8 ayat 4 dalam Today's Arabic Version atau Good News Arabic Version. Mana penerbitnya? Beirut, Darul Kitabil Muqaddas Fisarkil Ausat, ada semua lengkap. Tuhan tidak beranak secara fisik, jelas diperanakkan dari Bapa sebelum segala abad, karena itu bukan beranak dalam ruang atau dalam waktu. Lalu turun ke dunia, diperanakkan dari Bunda Maria, ini beranak fisik. Hanya bedanya kalau manusia-manusia lain diperanakkan dari hasil hubungan suami istri, Yesus diperanakkan tanpa benih laki-laki, langsung dari Roh Tuhan. Gitu loh. Makanya dalam konsili Efesus ini, konsili semua clear. Firman Allah yang turun ke dunia, firman Allah yang sehakikat dengan Allah, diperanakkan dari Bapa tanpa ibu sebelum segala masa, turun ke dunia diperanakkan dari ibu tanpa bapak secara fisik. Jadi wulida minal ab ilahan biduni dilahirkan dari Bapa secara ilahi tanpa seorang ibu. Turun ke dunia, lahir dari ibu tanpa seorang bapak, untuk menekankan bahwa Yesus itu benar-benar anak Allah. Benihnya benih surgawi, bukan anaknya Yusuf. Terlalu mudah sebetulnya untuk memahami itu kalau kita paham konteksnya. Kan gitu kan? Nah, baru kemudian dalam kemanusiaannya itu, ya, Yesus itu mati di kayu salib pada masa pemerintahan Pontius Pilatus, kemudian pada hari ketiga bangkit di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan orang mati. Itu bicara tentang kristologinya. Lalu aku percaya kepada Roh Kudus. Roh Kudus itu asalnya dari mana? Yohanes 15 ayat 26. Yang keluar dari Bapa, maka menjadi Tuhan yang menghidupkan, yang keluar dari Bapa, yang bersama Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Clear. Sebelum ada konsili universal yang namanya konsili oikumenis tahun 325 dan konsili oikumenis di Konstantinopel sekarang Istanbul, Turki, tahun 381. Itu setiap gereja lokal itu punya pengakuan iman waktu itu. Nah, pengakuan iman di gereja lokal itu dibawa sebagai bahan ke konsili. Jadi bukan baru muncul tahun 325. Sejak gereja muncul, ya gereja sudah punya pengakuan iman. Dan pengakuan iman tertua itu Yesus adalah Tuhan. Seperti himnenya Filipi itu, ya. Lalu pengakuan iman lokal di Roma itu yang disebut pengakuan iman rasuli. Makanya di gereja timur tidak dikenal pengakuan iman rasuli, karena itu pengakuan iman gereja barat khususnya Roma. Pengakuan iman Kaisarea itu pengakuan iman gereja di Yerusalem. Semua pengakuan iman rasuli, pengakuan iman Kaisarea itu dijadikan bahan pada konsili oikumenis. Nah, pengakuan iman Kaisarea itu menimbulkan salah paham itu. Karena disebutkan Yesus itu adalah anak sulung yang mendahului segala sesuatu. Itu yang dibawa oleh Arius.
ketika Arius tebar pesona, dia bahasanya saya ini playing victim dia, seolah-olah teraniaya. Nah, pertama kita tidak paham teologisnya, kedua kita juga tidak paham sejarahnya. Karena kalau kita baca sejarah gereja itu cuma sambil lari, bahkan sekilas saja, tidak pernah, bukan hanya sambil lalu. Kalau sambil lalu masih lumayan lah, masih bisa sambil minum kopi, makan pakpyong. Tapi ini sambil lari, tidak sempat makan pakpyong dia, ya kan? Sambil lari itu. Makanya kita tidak paham sejarahnya. Kata yang sulung itu kemudian dipahami Arius ketika dia menampilkan diri sebagai orang yang teraniaya, padahal tidak ada yang menganiaya dia. Dia disampaikan kepada Eusebius dari Kaisarea, saya ini dianiaya hanya karena saya mengatakan Allah itu esa. Saya ini dianiaya hanya kami mengatakan bahwa putra itu lebih rendah dari bapa, gitu kan? Terus kemudian Eusebius, bagaimana soal imanmu sendiri? Ini Eusebius yang nulis bapak gereja, yang nulis sejarah gereja itu, Historia Ecclesiastica. Sebetulnya pengakuan iman saya nggak jauh beda dengan pengakuan iman Kaisarea. Bukankah Alkitab memang menyebut Yesus itu yang sulung? Ya benar, memang yang sulung. Tapi sulung dipahami modelnya saksi Yehova tadi. Jadi saksi Yehova itu bentuk modern dari Arius itu loh. Zamannya Arius dia sudah pakai kalimat itu. Karena Arius memahaminya di logika orang Yunani. Bahwa kata yang sulung itu maknanya bukan sekedar yang pertama muncul. Gitu loh. Makanya pengakuan iman Kaisarea itu dijadikan catatan sampai kemudian muncul pengakuan Nikia Konstantinopel. Pertama Nikia kan. Nah, terus ini saya tunjukkan dasar-dasarnya dulu ya, baru nanti rumusannya ya. Moga-moga tidak sulit dipahami karena saya bahasanya seperti bahasa orang cerita kan. Kalau Anda bahasanya bahasa teologis seperti di kampus-kampus itu pusing semua. Akibatnya kita mengatakan semakin kita belajar semakin kita tidak mengerti. Saya jamin setelah Anda mendengar saya semakin Anda mengerti. Sekalipun ya Allah tidak bisa kita mengerti sepenuhnya dengan akal pikiran kita. Karena Trinitas itu bukan irasional, tapi transrasional, di atas akal. Tapi pola pikirnya masuk akal, ya kan? Nah, contoh lagi, kenapa kok dikatakan Konsili Nikia yang dilahirkan dari Bapa sebelum segala abad? Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati. Allah dari Allah itu tambahan pada Konsili Konstantinopel. Di Konsili Nikia cuma dikatakan terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati. Itu untuk menghadapi bidat yang waktu itu juga mengganggu gereja, yaitu Origenes. Nah, orang tahu Origenes itu apa? Origenes itu orang Kristen yang terpengaruh filsafat Helenisme. Nah, dalam filsafat Helenisme itu gini loh kira-kira. Alam pikir Ibrani, alam pikir Yahudi Kristen itu Tuhan itu pencipta, kita ini ciptaan. Apa yang disebut pencipta? Pencipta itu dia selalu ada. Makanya kepada Musa Tuhan berfirman apa? Ehyeh asyar ehyeh. Artinya apa? Ehyeh asyar ehyeh. Aku ada yang aku ada. Dia sudah ada, dia kini ada, dan dia akan seterusnya ada. Makanya penjabaran dari aku ada yang aku ada atau aku adalah aku ini dimuat di dalam doa Yahudi namanya Adon Olam. Wehu hayah, wehu howe, wehu yihye batif arah. Dia yang sudah ada, dia yang ada, dan dia yang akan ada. Oleh kitab Wahyu dikutip doa ini. Karena Yohanes itu kan orang Yahudi, dia bukan orang Romawi. Dia bukan orang Islam karena Islam belum ada. Maka jangan diukur semuanya dari ukuran akidah Islam, ya kan?
Dia yang ada, yang sudah ada dan yang akan datang. Artinya Allah itu akan seterusnya ada. Tidak pernah ada Allah ini dalam sejarah sedetik pun dia tidak pernah tidak ada. Dia selalu ada. Dahulu dia ada, kini dia ada, seterusnya dia akan ada. Lah keberadaan kita kan beda dengan keberadaan Allah. Kalau Allah itu seterusnya ada, selamanya ada, kita ini dulu tidak ada, lalu lahir ke dunia menjadi ada, ya kan? Makanya bahasa filsafat teologisnya creatio ex nihilo, penciptaan dari tidak ada menjadi ada. Nah, orang Yunani karena pikirannya bukan creatio ex nihilo, alam ini mengalir dari Tuhan. Seperti aliran sungai, sumbernya itu kemudian jadi percikan-percikan aliran itu. Seperti samudra, gelombangnya itu Tuhan, percikan-percikannya itu adalah alam semesta. Ini alam pikiran ini. Maka percikan Tuhan, aliran Tuhan ini semakin jauh lebih rendah dari sumbernya. Coba air itu mengalir. Aliran pertama kan pasti lebih deras. Nanti masuk lagi ke lebih panjang, lebih sedikit. Masuk lagi lebih panjang, lebih sedikit lagi. Logika itu yang mendasari filsafat Yunani yang dicontoh Origen. Berarti kalau Allah itu beremanasi, mengalirkan dirinya, maka aliran pertama lebih besar daripada aliran kedua. Aliran kedua lebih rendah dari aliran pertama. Aliran pertama lebih rendah dari sumber yang mengalirkannya. Makanya dia mengatakan Bapa, Putra dan Roh Kudus itu berjenjang. Karena diibaratkan seperti emanasi atau aliran tadi. Maka gereja menghadapi itu dengan mengatakan terang dari terang. Seperti sinar matahari yang keluar dari sumber matahari, maka dia tidak terkurangi hakikatnya. Maka firman Allah yang adalah Allah, yang keluar dari Allah, yaitu bukan lain daripada Allah. Gitu loh. Nah yang kedua, dilahirkan tidak diciptakan. Jadi saya cuma ngomong dari pengakuan iman panjang itu loh, gak pakai sumber-sumber lain saya. Dilahirkan tidak diciptakan. Kenapa? Karena firman Allah itu sebelum keluar dari Allah, apa artinya firman keluar dari Allah itu? Allah menyatakan diri lewat firman-Nya. Karena tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Nah, makanya kemarin saya protes gambar itu. Gambar Allah Bapa, rambutnya putih, lebih senior, putranya rambut hitam, ya kan? Terus di atasnya Roh Kudus. Itu bukan gambar teologis, itu gambar ngawurnya orang Eropa. Kan orang Eropa itu kan terlalu bebas, segala-galanya bebas kan. Orang Kristen tidak melihat Alkitab tapi hanya lihat gambarnya seniman. Makanya gambar itu saya haramkan, itu Allah tidak bisa digambar. Karena jelas sekali dalam Alkitab tidak seorang pun pernah melihat Allah. Loh tapi Yesus kok digambar Pak? Tapi ya anak tunggal yang di pangkuan Bapa dialah yang menyatakannya. Yang bisa digambar itu wujud inkarnasi Allah ke dunia. Jadi kemanusiaan Yesus yang digambar. Tapi Allah Bapa, wujud Allah tidak bisa digambar. Karena tidak seorang pun pernah melihat Allah. Lah Roh Kudus bentuk burung merpati. Alkitab tidak pernah mengatakan burung merpati itu Roh Kudus. Alkitab mengatakan Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Ini yang namanya teopania, penampakan ilahi. Bukan setiap ada burung merpati itu adalah Roh Kudus. Nah kalau begitu kan kacau, nanti ada Roh Kudus goreng. Makanya bahasa teologis itu berbeda dengan bahasa sehari-hari, saudara-saudara. Ya. Nah kemudian Arius itu mengatakan, ini kan di Origenes kan sudah selesai kan, dikatakan Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati. Sinar yang keluar dari matahari ya sehakikat dengan matahari. Ya kan?
panas yang keluar dari sumber matahari ya sehakikat dengan matahari. Karena apa? Itu satu hakikat. Maka homoousios bahasa teologisnya itu. Lah, si Arius mengatakan homoiousios. Mirip, kalau mirip sekarang begini. Katanya Arius. Makanya rame itu gereja waktu itu. Ada waktu di mana firman Allah, di mana anak Allah pernah tidak ada. Dipanggil dia sama patriarknya, Patriark Alexandria. Sekarang namanya gereja Koptik Ortodok di Mesir. Dipanggil, hei Arius, sudah benar kamu ngomong seperti itu? Coba kamu pikir lagi. Memang kenapa? Kamu mengatakan pernah ada, firman itu tidak ada. Pernah ada waktu di mana anak Allah tidak ada. Anak Allah itu artinya apa sih? Anak Allah itu kan monogenes theos, bukan Allah beranak, bukan. Allah menyatakan diri lewat firman-Nya, maka firman Allah yang kekal itu dikiaskan dengan anak Allah. Lalu Arius mengatakan ada waktu di mana anak Allah tidak ada. Nah, sekarang anak Allah itu firman Allah. Kalau kamu mengatakan ada waktu firman Allah pernah tidak ada, lah berarti kan Allah pernah ada tanpa firman-Nya. Ayo sekarang, dulu Allah ada dulu kan, wujudnya, eksistensinya. Belum ada firman, karena Arius mengatakan ada waktu firman Allah tidak ada. Lah waktu Allah belum punya firman itu berarti pernah tidak maha kuasa. Waktu Allah belum punya firman berarti dia tidak bisa mencipta. Waktu Allah belum punya firman berarti tidak punya hikmat. Loh masa Allah kok seperti ini? Maka tidak bisa, itu salah. Firman Allah harus kekal dengan Allah. Tidak pernah ada waktu di mana Allah ada tanpa firman dan tanpa rohnya. Itulah kira-kira logikanya gereja waktu itu. Jadi logikanya gereja itu sangat brilian karena dituntun Roh Kudus. Yang lain-lain ini nggak tahu dituntun sama siapa itu. Karena biasanya ya orang yang tidak terlalu cerdas itu banyak bertingkah, itu persoalannya. Ini seperti Arius ini, ketika dikonfirmasi coba kamu tanyakan, kalau firman pernah tidak ada, berarti ada waktu di mana Allah itu pernah ada tanpa firman-Nya. Sudah kamu pikir itu logika itu? Marah dia ditegur, tapi karena dia pengkhotbah yang karismatik dan tim suksesnya banyak, makanya dia khotbah di pasar-pasar di Alexandria. Lalu dipanggil lagi, sini, kamu itu selesaikan dulu kalau punya pendapat, jangan begitu. Dia sudah dikasih dalam sinode lokal, tapi dia menolak. Belum konsili itu sinode lokal, dia menolak. Akhirnya terpaksa, kamu harus keluar dari Mesir, jangan bikin onar di pusat gereja ini. Waktu dia keluar dari Mesir, dia tebar pesona, menyatakan diri seolah-olah dia pihak yang teraniaya, dan itu yang banyak dikutip oleh penulis modern. Seolah-olah konsili Nikea itu ditegakkan oleh tangan besi Kaisar Konstantinus. Kan begitu kan yang sering kita bahas. Salah itu karena apa? Peristiwa Arius itu muncul tahun 318. Konsili baru diadakan tahun 325, ada waktu 7 tahun. Kalau kaisar pakai tangan besi tidak perlu nunggu 7 tahun. Cukup perjalanan dari Konstantinopel ke Alexandria putus, gereja harus dibenarkan, Arius harus disalahkan, cukup begitu. Tapi nyatanya ada prakonsili seperti prasidang sinode itu, lokal dulu, lalu ada sidang kedua diadakan di Antioquia, dengar pendapat, menyampaikan argumentasi teologis, baru rekomendasinya akan diadakan konsili di kota Ankara. Ankara mula-mula. Tapi tiba-tiba ketika tiba di bulan Mei tahun 325, Kaisar berubah lagi. Kaisar katakan, jangan di Ankara. Kenapa Kaisar? Karena Ankara itu uskopnya namanya Marcellus, itu anti-Arian. Supaya lebih netral, sudah kasih aja di istana musim panas saya. Lalu diadakan di istana musim panas Kaisar di kota Nisea. Nisea itu sekarang Iznik.
Nah, karena di istana musim panas kaisar tidak ada kereta umum yang ke sana, maka semua delegasi yang datang dari seluruh dunia itu dijemput dengan kereta keagungan kaisar. Nah, film Hollywood bikin lagi cerita yang aneh-aneh. Nyatanya itu banyak diikuti oleh pembaca modern. Makanya tim suksesnya lebih kuat tadi. Dia mengatakan, coba untuk memaksakan pendapat bahwa Yesus Tuhan, kaisar sampai menyediakan fasilitas kereta kerajaan untuk datang ke konsili Nikea. Terus saya jawab, kamu bacanya nggak lengkap sih. Itu kan istana musim panas kaisar, tidak ada angkutan umum. Yang ada memang istananya kaisar, ya keretanya kaisar, makanya dijemput satu-satu karena tidak ada mikrolet waktu itu. Itu difitnahkan juga kepada sejarah gereja. Kemudian atas voting hanya 3 orang yang tidak setuju. Jadi bukan karena penindasan kaisar, Arius diasingkan karena apa? Konsekuensi hukum itu yang harus dilakukan. Ketika dia diasingkan, 1 bukunya dia dibakar. 1 bukunya Arius yang dibakar. Jadi tidak benar kalau dikatakan konsili Nikea membakar Alkitab apokrif. Ini ngawur lagi ceritanya. Saya kalau ceritakan ke sana kemari supaya Anda ngomong Trinitas tapi yang lain-lain dapat juga. Ya toh? Dan pikiran kita supaya tidak terlalu lelah dengan rumusan. Maka saya ceritakan sejarahnya seperti apa. Bikin isu Alkitab yang tidak cocok dengan perjanjian baru dibakar. Itu sumber dari mana itu? Bahwa pada waktu kaisar sudah dijelaskan bahwa konsili itu menghendaki bahwa Arius itu salah. Karena itu putusan bulat. Kaisar tidak berdaya, sudah kalau begitu. Tapi jaga baik-baik ya, supaya pasokan gandum dari Alexandria tidak macet ke ibu kota negara. Kan politikus kan mikirnya begitu. Jarang politikus mikir teologi kan. Nah, akhirnya apa? Habis pulang Hosius pemimpin sidang itu. Pemimpin sidangnya namanya Hosius, pulang ke Spanyol. Tinggal 1 orang yang menjadi tim suksesnya Arius, pendukungnya Arius, namanya Eusebius dari Nikomedia. Kemudian dia mengatakan, kaisar, supaya adil, coba lihat, pertimbangkan kembali hukuman terhadap Arius. 10 tahun setelah itu, kelompoknya Eusebius dari Nikomedia ini merapat sekali ke kaisar. Kaisar Konstantin kan labil. Kalau ngomong tentang aset dia tidak labil. Kalau ngomong properti dia cerdas, tapi begitu ngomong rumusan teologis labil dia. Lalu Arius dibebaskan kembali dari pengasingan. Difitnahlah Athanasius sebagai pemimpin gereja di Alexandria. Katanya dia menghalang-halangi pasokan gandum dari Alexandria ke ibu kota negara. Marah besar kaisar, naik pitam dia. Coba, kaisar marah gara-gara isu pasokan gandum tercegah dari Alexandria ke ibu kota negara Konstantinopel. Tapi dia tidak marah dengan rumusan yang dianggap cacat dari segi kitab suci dan ajaran para rasul. Difitnahlah si Athanasius dari Alexandria, dia mengatakan, hai kaisar, Tuhan akan menjadi saksi apakah saya atau Anda yang salah. Dia berani ngomong di depan kaisar. 10 tahun setelah peristiwa itu diadakan konsili lokal dari kaum Arian yang akhirnya membalik argumentasi, di mana yang namanya Arius dibenarkan dan Athanasius dibuang ke pengasingan. Jadi yang dibuang ke pengasingan bukan Arius. Arius dibuang ke pengasingan itu karena putusan konsili. Tetapi Athanasius dibuang ke pengasingan oleh kaisar karena bujukan subjektif, karena dituduh mencegah pasokan gandum dari Alexandria ke Konstantinopel. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Arius dengan dukungan sah dari pemerintah, ini sejarah konsili Nikea supaya Anda tahu.
dengan dukungan dari pemerintah Konstantinopel dalam Kaisar Konstantin mendesak agar uskup atau patriark Konstantinopel mencabut pemberhentian jabatan presbiteros, jabatan kependetaan lah kalau istilahnya Protestan, dari Arius. Patriark Alexandria menolak. Patriark Konstantinopel dipaksa untuk harus diakui kembali Arius ini masih berada di jalan yang benar. Itu kaisar yang memaksakan. Tapi sang patriark tidak mau keluar dari ruang doanya. Dia mengatakan, dia berdoa menurut catatan sejarah, Tuhan, siapakah aku ini? Aku hanya gembala dari domba-dombamu yang lemah. Saya tidak mungkin menghadapi orang besar seperti kaisar penguasa dunia ini. Dia berdoa tidak pernah mau keluar dari ruang doanya sampai Arius dan tim suksesnya tadi termasuk Eusebius dari Nikomedia menggedor-gedor pintu, karena hari Minggu mereka tiba di Konstantinopel, pintu gereja, gerbang gereja ditutup. Tidak bisa masuk. Arius khotbah di luar sambil mengejek bahwa tidak mungkin seorang Yesus yang adalah Tuhan dilahirkan seorang perempuan dan seterusnya. Dia mengejek. Di tengah-tengah khotbahnya yang berapi-api sambil mengejek ketuhanan Yesus tadi, tiba-tiba perutnya sakit. Ini dicatat oleh sejarawan Historia Ecclesiastica, judulnya Socrates Scholasticus. Nah, sumbernya sudah saya sebutkan. Kemudian dia masuk ke kamar mandi. Berjam-jam tidak keluar karena semua pengikutnya sudah menunggu penerusan khotbahnya. Tiba-tiba tim suksesnya, dia namanya Eusebius dari Caesarea, menggedor pintu, tapi tidak ada suara. Pak Pendeta, kira-kira seperti itu, atau bos, atau suhu, ada apa dengan dirimu? Kenapa tidak keluar-keluar? Didobraklah pintu itu. Ternyata Arius mati di kamar mandi. Makanya sejarah matinya Arius itu perlu diungkap. Jangan bikin fitnah. Kaisar memaksakan pendapatnya supaya Yesus jadi Tuhan. Itu sumber sejarah dari mana itu? Nah, ini kelemahannya gereja modern. Karena akar sejarahnya tidak runut, tidak urut, tidak kronologis. Ya, itulah Arius. Makanya ditentukan di situ jelas sekali. Dilahirkan, tidak diciptakan. Karena sebelum firman itu terlahir dari diri Allah, dia sudah ada dalam wujud Allah. Lahirnya gagasan. Apakah berarti siapa ibunya gagasan? Bung Karno lah yang melahirkan gagasan Pancasila. Makanya lahirnya Pancasila. Siapa ibunya Pancasila? Kan hanya orang primitif yang tanya kata kelahiran harus lewat fisik itu. Lahirnya ide, lahirnya Pancasila, lahirnya gagasan, itu kan semuanya metafisik. Jadi kalau ada yang tanya, kalau Tuhan punya anak, siapa bidannya? Ingat, orang primitif lewat, orang primitif lewat. Masa kata lahir harus diartikan dengan beranak secara fisik? Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945. Siapa ibunya Pancasila? Siapa bidannya Pancasila? Masa begitu? Ketika gagasan itu lahir, sebelumnya gagasan sudah ada dalam pikiran. Gitu loh. Inilah lahir dari Bapa sebelum segala abad. Ya. Nah, ini kira-kira sejarah konsili, dan kemudian refleksi inilah yang oleh gereja dipuja sebagai Holy Trinity. Triados, Tritunggal Maha Kudus, ya. Nah, bagaimana refleksi kitab sucinya? Kan selalu orang mengatakan itu tidak ada dalam kitab suci. Siapa bilang? Begitu Bapak Ibu membaca teks Alkitab, buka yang pertama, kitab Bereshit, kitab Kejadian. Ayat 1, pasal 1, bunyinya apa? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bereshit bara Elohim, ada kata Elohim, et hasamayim ve etza aret, Allah. Ayat 2, VH aret, dan bumi itu hayitah dalam keadaan tohu wabohu, gelap gulita dan kosong.
Vehosek alpinetehom, dan kegelapan menutupi samudra semesta. Dalam terjemahan terbaru, terjemahan lama samudra raya, artinya samudra purba yang melingkupi semesta itu. Wiruah Elohim, dan roh Allah merakefet alfinihamayim. Roh Allah itu sumber hidup dalam diri Allah yang tersalurkan untuk menghidupi ciptaan. Wa yumer Elohim, dan berfirmanlah Allah, yehi or wa yehi or, jadilah terang maka terang itu jadi. Jadi Allah, firman Allah, dan roh Allah. Roh Allah itu di mana adanya? Yohanes pasal 15 ayat 26. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, berarti sumbernya Allah, Sang Bapa. Roh Kudus itu asalnya dari Sang Bapa, karena rohnya Sang Bapa yang menjadi sumber kehidupan abadi dalam diri Allah. Lalu firman Allah dari mana asalnya? Yohanes pasal 8 ayat 42. Apabila Allah itu Bapamu, kamu mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Aku yang keluar dari Allah itu tentu bukan Yesus manusia, kemanusiaannya Yesus. Tapi aku yang keluar dari Allah itu firman Allah yang keluar dari Allah. Dan firman Allah itu sebelum keluar dari Allah sudah satu dengan Allah, tanpa awal, tanpa akhir. Makanya disebutkan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Clear toh? Roh Kudus itu diumpamakan seperti roh manusia ada dalam diri manusia. Begitu juga roh Allah menyelidiki segala sesuatu yang terdalam dari diri Allah. 1 Korintus pasal 2 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Jelas sekarang. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bagaimanapun juga asalnya, ketika kita bolak-balik perjanjian lama, yang ada Allah, firman Allah, roh Allah. Elohim, dafar Elohim, ruah Elohim. Elohim, dafar Elohim, ruah hakodes. Selalu ada tiga itu. Tapi tiga itu hubungannya apa? Belum dijelaskan. Makanya Paulus mengatakan, rahasia yang didiamkan selama berabad-abad, tapi bahannya sudah ada. Kemudian Yesus ketika perintah untuk mengabarkan Injil, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kata yang diterjemahkan dalam nama itu bentuknya tunggal. In the name, bahasa aslinya esto onoma. Tidak pernah ditulis esto onomata, demi nama-nama, hanya satu nama. Nama dalam teologi Ibrani itu adalah eksistensi yang dinamakan. Makanya kehilangan nama berarti kehilangan eksistensi. Berarti dalam nama yang satu tadi, Hopatros, Keto iu, keto agiu, penefmatos, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maka sejak zaman gereja mula-mula, bukan hanya pada tahun 325-381, Polikarpus memuja Allah Tritunggal. Sampai kemudian dalam kidung-kidung gereja disebutkan kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Kalau Anda mendengar pujian itu di Libanon, bunyinya seperti apa? Al-masdu lillahi walibni wa ruhil kudus al-ana wa kulu awanin wa ila taridahirin. Amin. Nah, ketika orang-orang Kristen di timur membuat tanda salib dalam ibadah, selalu ditegaskan bahwa Bapa, Putra dan Roh Kudus itu Allah yang esa. Ya, in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit, one God, amen.
atau bismil ab wal ibni warrahil kudus al ilahul wahid, Allah yang esa. Jadi Tritunggal itu mengungkap keesaan Allah, bukan jumlahnya Allah. Jumlah Allah sudah clear. Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Ulangan pasal 6 ayat 1. Dengarkanlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Makanya gereja menggumuli ini. Yang digumuli itu rumusannya, imannya sudah ada. Bagaimana ya Bapa, Putra dan Roh Kudus, kenapa satu nama? Terus kemudian Theophilus dari Antioquia tadi, kenapa Hotheos ki hologos auto ki tesepias auto? Kenapa nya, firmannya, roh kebijaksanaannya, tapi menunjuk kepada satu. Lalu tinggal menamakan satu itu satu apa, tiga itu tiga apa gitu loh ceritanya. Jadi bukan jelek tiba-tiba jadi rumusan, enggak seperti itu. Karena pengakuan iman itu mendahului rumusan. Kemudian mulailah bapak-bapak konsili atau bapak-bapak gereja, mulai dari muridnya Rasul, ya, misalnya pengalamannya Polikarpus, rumusannya Ignatius dari Antioquia, misalnya, itu kemudian dibawa pada sidang konsili. Ini yang terjadi imannya Kristen di Roma, ini yang terjadi dengan Alexandria, ini yang terjadi di Konstantinopel. Oh, semuanya sama. Padahal kita tidak pernah janjian. Kenapa kita semua memuja Bapa dan Putra dan Roh Kudus? Kenapa para martir ini lebih baik menyerahkan nyawanya ketimbang harus menyangkal Bapa dan Putra dan Roh Kudus? Lalu bagaimana kita menjelaskan kepada umat kalau umat bertanya? Lebih-lebih ketika muncul bidat, lalu mereka mencari rumusannya pun ya cocok dengan bahasa pada waktu itu. Ya kan, misalnya satu nama, itu satu apa? Satu keberadaan. Lah keberadaan itu bahasa Yunaninya ousia. Tapi kata ousia belum muncul di Perjanjian Baru dalam makna metafisik. Tapi dalam makna fisik sudah muncul. Misalnya, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Ya, sehari-hari atau daily, itu bahasa Yunaninya epiousion. Jadi berikanlah roti kami yang menjadi bagian kami atau yang secukupnya. Jadi usia itu artinya properti, keberadaan, hakikat. Dia ngomong keberadaan dalam bentuk properti apabila menunjuk fisik. Tapi kalau itu menunjuk metafisik, hakikat, maka usia. Ya, usia. Contoh, kok bisa Pak satu kata dimaknai fisik dan sekaligus non fisik? Lah kenapa tidak bisa? Bahasa Indonesia aja bisa kok. Contohnya kata ada. Kata ada itu artinya apa? Adanya manusia, wajahnya kelihatan, gundulnya kelihatan, rambutnya kelihatan, adanya kucing, itu bisa dilihat mata. Tapi adanya malaikat gimana Anda memotretnya? Kan ada juga itu. Adanya Tuhan. Apa itu ada secara fisik? Bukan, berarti ada itu, ausia itu bisa merujuk yang fisik maupun yang tidak fisik. Contoh lagi, aku ada yang aku ada. Ya Bapa kami yang ada di surga, ada kan? Tapi orang berada. Orang berada artinya apa? Orang kaya, properti, ini kata ada menunjuknya. Maka kata ada dipahami secara rohani. Ya, artinya hakikat. Itu dirumuskan. Hakikat, oh kalau gitu mia ausia. Lalu Bapa, Putra dan Roh Kudus itu disebut apa? Kalau dalam satu kesatuan hakikat ilahi ini, dia membaca misalnya kata yang diterjemahkan bagi Tuhan Ibrani pasal 1 ayat 3 itu ada dalam Alkitab. Jangan
terburu-buru ngomong itu tidak ada di Alkitab. Itu lancang sekali kalau begitu, ada di Alkitab. Yesus itu adalah karakter dari hipostasisnya. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan gambar dari wujud Allah. Itu bahasa aslinya karakter tes hipostasios auto. Jadi kata hipostasis sudah ada di Perjanjian Baru. Ibrani pasal 1 ayat 3. Lalu hipostasis ini dalam King James Version diterjemahkan persona. Maka karakter his personality, dari personanya. Makanya satunya tadi apa? Yang menyatukan Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu ousia, maka mia ousia tres hipostasis. Nah, kata ini harus saya sampaikan. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Latin. Hipostasis itu kan hipo dan stasi, berdiri di bawah. Jadi bagian dari gitu loh kira-kira. Dari apa? Dari ousia tadi. Memang ini bahasa teologis ya agak sulit-sulit dikit lah, tapi didengarkan saja sudah ada pahalanya ini. Jangan merasa sulit dulu ya. Ini harus saya ungkap, karena tidak saya ungkap nanti kalau bahasanya ditangkap salah di luar, dipikir nanti nggak ada di Alkitab, ya kan? Terus diterjemahkan dalam bahasa Latin apa? Terjemahkan dalam bahasa Latin una substantia tres personae. Una, satu substansi dalam 3 persona. Persona ini yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris personality, person, ya kan? Tapi ini belum berhenti, masih koma. Persona ini apa ya, sama dengan persona Bambang, persona Jokowi, persona Ahok enggak sama. Karena kalau personanya Jokowi, personanya Ahok itu psychological personality, satu sama lain terpisah. Tapi kalau personanya Allah ditelangkan oleh Tertullianus, una substantia tres persona diskresi non separati, bisa dibedakan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu berbeda. Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus. Enggak usah terlalu dianggap sulit. Ya memang pikiran saya bukanlah saya, tapi bagian dari saya. Pikiran saya berbeda dengan roh saya, tapi bagian dari saya, gitu loh. Nah, kemudian Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu disebut diskresi, bisa dibedakan, non separati, tidak bisa dipisahkan. Distingsi, masing-masing punya kekhasan, non divisi, secara tak terbagi. Jadi tidak sama dengan pribadinya manusia. Kalau pribadinya manusia, Yohanes bersama dengan Matius. Apakah Yohanes adalah Matius? Bukan. Nah, Saksi Yehova datang ke rumah-rumah Kristen dengan gayanya yang sok tahu. Coba baca di mana ayatnya, Pak? Ada, Yohanes 1:1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama Allah. Stop dulu, Pak. Kenapa stop? Coba bandingkan. Yohanes bersama-sama dengan Markus. Apakah Markus adalah Yohanes? Bukan. Kalau gitu, firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman kalau gitu Allah apa bukan? Mestinya ya bukan ya. Nah, mulai. Gitu. Rontok satu, mulai, wah Saksi Yehova benar juga ya. Bukan benar, karena pikiranmu yang tidak terbiasa dengan metafisika. Karena keberadaan dianggap berada tadi, hanya berada orang berada, itu orang kaya. Padahal ada bukan sekedar berada. Aku ada yang aku ada, mana adanya Tuhan. Tapi jadi potret. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, kan gitu kan. Kalau Matius bersama Markus, tentu Matius bukan Markus. Tapi kalau pikiran Matius, roh Matius bersama Matius, apakah roh Matius dan pikiran Matius lain daripada Matius? Ya lain secara makna, tapi eksistensinya, ausianya, hakikatnya sama. Kan begitu kan?
Nah, maka Bapa, Putra dan Roh Kudus itu berbeda tapi tidak bisa dipisahkan. Berarti bukan terpisah. Loh, contohnya, kalau gitu Pak, berarti ketika Yesus turun ke dunia, surga jadi kosong. Memang surga itu di sana. Memang surga kamu batasi dengan ruang dan waktu. Loh, waktu Yesus jadi manusia berarti surga jadi kosong. Karena kamu sudah memikir tiganya dulu. Turun ke dunia berarti surga jadi kosong. Sekarang saya mau tanya, pikiran saya tulis jadi buku. Pikiran saya itu saya apa bukan? Saya Pak. Pikiran saya tertulis jadi buku. Bukunya terbakar apa pikiran saya terbakar? Enggak, yang terbakar kan kertasnya. Pikiran saya enggak terbakar, pikiran saya tetap dalam diri saya. Pikiran saya ini jadi buku atau jadi video atau jadi YouTube, disebarkan kepada 1000 orang di 1000 tempat yang berbeda. Sementara sekarang saya ada di Makassar. Orang bisa nonton ini misalnya via streaming atau YouTube. Ini Pak Bambang yang ditunjuk layar televisi. Ya salah ya benar. Secara kehadiran saya bisa hadir di mana-mana lewat teknologi. Tapi secara eksistensial saya di sini, bukan di sana. Itu manusia, apalagi Allah. Gitu loh. Contohnya sekarang, Tuhan beserta dengan orang yang beriman. Berapa jumlah orang beriman di Makassar? Katakanlah ada 500.000 orang beriman. Berarti di 500.000 tempat yang berbeda-beda, Tuhan jumlahnya berapa? 1. Berarti 1 Tuhan di 500.000 tempat yang berbeda-beda. Pada saat yang sama Tuhan menyertai mereka. Pertanyaannya, apakah Tuhan jadi 500.000? Oh tidak Pak, Tuhan tetap 1. Iya toh? Nah sekarang pertanyaannya, berarti esa itu penting apa tidak? Untuk komitmen kita penting. Ketika kita menegaskan Tuhan itu Maha Esa, kita mau mengatakan kita tidak mengabdi kepada yang lain. Kita tidak mengabdi pada mammon. Kita tidak mengabdi kepada dunia. Kita hanya mengabdi kepada satu Tuhan. Gitu loh. Tetapi itu ditarik mundur dulu. Kira-kira waktu Tuhan itu belum menciptakan langit bumi seisinya, Tuhan dengan siapa waktu itu? Nah ini mulai dalam. Semakin malam ini nggak lama lagi saya ceramah, tapi semakin lama biasa semakin dalam. Waktu alam semesta belum tercipta, malaikat belum tercipta, manusia belum tercipta, Tuhan dengan siapa? Sendiri Pak. Apa enggak kesepian? Coba pikir, ini mikir sambil guyon nggak apa-apa. Coba Tuhan sendiri Pak, apa enggak kesepian Tuhan itu? Waktu Tuhan masih sendiri, belum ada langit, bumi, alam semesta, manusia, malaikat. Kira-kira butuh 1, 2, 3 apa tidak? Tuhan masih sendiri loh. Alam belum ada, manusia belum ada, malaikat belum ada. Kira-kira butuh apa enggak? Aku yang Maha Esa ngomong sama siapa yang lain belum ada. Ngerti enggak maksud saya? Penting apa enggak kata esa? Enggak penting karena waktu itu belum ada manusia. Iya toh? Belum ada malaikat yang dituntut untuk menyembah puja. Belum ada manusia yang dituntut untuk berkomitmen kepadanya. Maka Maha Esa enggak penting. Ya toh? Karena belum ada yang lain. Adanya satu esa itu karena ada 2. Begitu Tuhan menciptakan malaikat, baru ada aku Tuhan dan ada kamu malaikat. Malaikatnya lebih dari 1. Ada aku dan ada kalian. Ya toh? Selain malaikat ada manusia, ada aku, ada kalian, ada mereka. Jadi aku, kalian, kamu, mereka itu setelah ada kejamaan. Sebelum itu belum perlu kata ada. Kata esa itu tidak perlu. 1, 2, 3 Pak gendut naik kuda tidak perlu itu. Karena belum ada yang lain. Pertanyaan kedua, kira-kira kata aku perlu apa tidak? Perlu untuk apa? Wong cuma ada Tuhan. Adanya aku kan setelah ada yang lain. Maka ada 1 Tuhan aku. Ada yang lain, Adam kamu.
Ini dibutuhkan dalam konteks komunikasi. Sebelum ada yang lain tidak butuh 1, 2, 3, tidak butuh aku, kamu, dan mereka. Inilah misteri Tuhan sebelum segala sesuatu ada. Nah, apa pertanyaannya? Lebih dahulu mana? Maha hadir atau maha esa? Omnipresent, maha hadir. Tapi esa 1, 2, 3 itu soal komitmen. Makanya kalau sekedar Tuhan itu esa, setan juga bisa. Jadi jangan terlalu bangga Anda mengatakan Tuhan esa, Tuhan esa. Yakobus pasal 2:19. Kamu percaya Allah itu satu. Itu baik, bukan jelek loh. Itu baik. Tapi setan-setan pun percaya dan gemetar karena itu. Maka kalau sekedar mengatakan Allah esa, setan juga bisa. Tapi Allah esa kemudian berkomitmen untuk menjaga keesaannya, untuk hanya berbakti kepadanya, itu lebih penting. Itulah yang namanya monoteisme etis. Yang setan tapi monoteisme bilangan 1, 2, 3. Yang kedua monoteisme etis, monoteisme dengan tanggung jawab. Itulah monoteisme Abraham. Dipanggil ke suatu tempat dia belum tahu tapi dia berangkat. Itulah monoteisme Abraham. Monoteisme tertinggi adalah monoteisme trinitaris. Karena ini monoteisme relasional, monoteisme hubungan. Dan hubungan itu tidak main-main. Hubungan sebelum segala yang lain ada. Maka kira-kira pertanyaannya gini. Waktu Tuhan masih sendiri. Ketika Anda sendiri, gak usah lama-lama. Hai istri-istri yang ditinggal suami seminggu. Nanti begitu Anda jemput di airport langsung cipika-cipiki. Waduh seminggu udah ketemu, kamu sama dia diganteng Pak gitu. Ya tak? Baru seminggu udah ketemu. Anak-anak kita kuliah di luar kota atau di luar negeri, setahun udah ketemu. Ada kerinduan yang tersimpan. Ya tak? Pertanyaannya, kenapa manusia kesepian? Kenapa ciptaan kesepian? Karena satu eksistensi, satu wujud hanya memiliki satu pusat kesadaran. Sehingga dia tidak bisa berbagi pada pusat kesadaran yang lain. Makanya ada kesepian. Kesepian itu kan menyiksa saudara-saudara. Kesepian itu mendera jiwa kita. Maka sebabnya ada nyanyian. Sunyi sepi sendiri tanpa dirimu lagi. Kenapa sampai ada lagu itu? Karena Anda sendiri. Bayangkan ketika sebelum ada ciptaan Tuhan sendiri, apa tidak kesepian? Kalau Tuhan sama dengan manusia, pribadinya terbatas, dia pasti kesepian. Dan kesepian itu bukan sifatnya Tuhan. Tetapi karena satu ousia tadi memiliki lebih dari satu hipostasis. Satu ousia itu lebih dari memiliki satu pribadi, pusat kesadaran, maka tidak ada kesepian dalam Tuhan. Hubungan antara Bapa, sumber, putra itu yang diperanakkan dari sumber yang satu, dan roh yang dikeluarkan dari sumber yang satu, itu hubungan dinamis dalam keabadian. Bahasa kerennya para teolog dinamakan perikoresis, saling mendiami. Karena saling mendiami ada hubungan kasih kekal. Saya bertanya, Allah itu kasih Pak. Apakah itu kekal? Ya kekal. Allah itu kasih. Yang dikasih siapa? Manusia Pak. Tidaklah aku ciptakan engkau agar kamu mengenal aku, katanya aliran kebatinan Jawa. Tuhan menciptakan manusia supaya dikenal, katanya aliran kepercayaan. Supaya dikenal iya. Berarti Tuhan butuh aktualisasi diri. Karena dia butuh yang lain. Selama Tuhan belum memiliki yang lain, Tuhan dilanda oleh kesepian seperti Yunisara. Ya kan? Lalu kasih itu kan butuh sasaran kasih supaya tidak bertepuk sebelah tangan. Bapa itu sumber kasih
Putra itu yang dikasih dan ada kasih yang disalurkan adalah Roh Kudus. Ini ilmu yang dalam, saudara-saudara. Tidak bisa hanya dikatakan 1, 2, 3 Pak Gendut naik kuda. Kalau Tuhan di sana, dia tidak di sini. Oh, itu tidak cocok, itu kan saya. Saya sekarang di Makassar, maka saya tidak ada di Jakarta. Tapi kalau Tuhan sekarang ada di sini, apa Tuhan tidak ada di sana? Tuhan, kami sudah berkumpul ini lebih daripada 100 orang. Padahal syarat minimum kehadiranmu 2-3 orang berkumpul, Tuhan akan hadir. Ini sudah memenuhi syarat minimum. Tuhan, kenapa engkau belum hadir? Saya masih ada sibuk di New York. Di sini ada KKR. Berapa lama lagi Tuhan kau tiba di kota Makassar? Masa Tuhan seperti itu? Dia di sini, dia juga di sana. Dia ada di mana-mana. Lain kalau manusia, aku di sini, engkau di sana. Tidak sama. Oke, salam.